Saudaraku sekalian, saya percaya bahwa kita bisa ada di hadapan Tuhan itu adalah satu hal yang sangat penting. Amin. Ya, satu kasih setia Tuhan yang begitu besar yang telah kita terima pada hari ini. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu, ya saya katakan kita mesti senantiasa bersyukur kalau kita ada di hadapan Tuhan. Saya terima dua kesaksian ya yang saya ingin bagikan kepada Anda. Karena saya percaya bahwa kesaksian adalah hal yang sangat indah dan akan menguatkan kita, ya, memberi kekuatan kepada kita. Nah, saudaraku sekalian, saya bacakan untuk Anda kesaksian yang diterima, ya, ada dua dan indah sekali. Oke, yang pertama, ya, kesaksian, ya, dari Jovin, ya, dan ini yang dikirim kepada saya. Dia berkata, halo Boksu. Sebelumnya saya Jovin berlatar belakang agama nenek moyang beserta keluarga. Ya, jadi orang tua termasuk bagian dari penganut agama nenek moyang yang kental dan sangat rajin sembahyang. Mama tidak mengenal Kristus dan papa dulu pernah sekolah di Metodis Bagan si api-api. Ya, jadi yang selalu aku takutkan dan pikirkan ialah mama. Ya, dan saya percaya ya Papa bakal mengerti soalnya sudah mengenal Kristus ya. Saya percaya Yesus sejak SD ya. Tapi hanya sekilas percaya dan belum banyak perbuatan. Namun kerinduan hati yang sudah dari dulu ialah semua keluarga percaya dan menyembahnya. Sejujurnya ya untuk hal pengakuan iman, yaitu maksudnya tuh pengakuan ini maksudnya memberitahukan pada orang tua bahwa ya Jovin sudah percaya Yesus ya. Sudah ingin sejak dari kelas 1 SMP ya. Dia pengen kasih tahu ke orang tuanya, namun karena beberapa faktor seperti umur SMP yang masih muda sehingga ortu akan beranggapan masih anak-anak dan belum bisa menentukan yang baik dan benar. Mama yang sering nangis belum bisa mencerminkan, ya maksudnya belum bisa mencerminkan kasih Yesus dalam hidupku, belum banyak berubah dan masih sering durhaka kepada orang tua. Dan belum bisa melihat orang tua sedih dan kecewa. Maka pengakuan iman ini ditunda hingga minggu lalu. Jauh sebelum dibaptis, tahun lalu dorongan untuk pengakuan iman ya sudah semakin membara karena tekanan hidup dan merasa tidak bisa menyembunyikan lagi ya. Ditambah dorongan untuk menyelamatkan keluarga juga. Jika tidak segera menyatakan iman, maka tidak bisa juga memberitakan kasih Yesus kepada keluarga. Maka titik puncaknya ada di 2 minggu lalu saat jalan-jalan ke Brastagi. Dan dengan ajaib bisa ke gereja yang ada di Brastagi bersama rombongan karena ada kenalan yang mengajak ke sana. Memang di sana tidak ibadah dan hanya mendengar firman Tuhan dan sejarah Yesus. Namun titik puncaknya ada di sana. Ingin menyatakan iman, maksudnya memberitahu pada keluarga dia sudah percaya Yesus. Namun sangat tertekan karena tidak kuat, ya takut merusak suasana liburan. Setelah balik Medan, bisikan dalam hati untuk pengakuan iman semakin mengganggu kehidupan sepanjang minggu. Aku percaya itu dari Roh Kudus. Namun sempat merasa tertekan sepanjang minggu karena masih tak percaya orang tua akan baik-baik saja kalau mendengar pengakuan iman saya. Juga ada jemaat yang memberi saran jangan sampai jadi seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Maka semakinlah tergerak hati dan mengimankan semua akan baik-baik saja karena Tuhan Yesus baik. Namun ya tetap tidak kuat memikirkan dampak orang tua akan sedih, akan stres. Kedua orang tua saya sering sedih, terutama mama. Sering menangis sendirian juga jadi selalu merasa menjadi anak yang sangat gagal dan berdosa. Tidak bisa memberi mereka solusi atau bantuan pada pergumulan mereka. Malah memberi ya berita buruk ya bagi mereka. Jadi maksudnya memperburuk keadaan mereka. Ya. Saat ibadah tanggal 13 yaitu minggu kemarin, dengar khotbah topik mukjizat yang kedua. Semakin tergeraklah hati dan semakin saya imani, semakin percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Ya, jadi Jovin ini percaya bahwa kalau dia ngaku, pokoknya dia imani semua akan baik-baik aja. Saat pulang gereja, tiba-tiba kepala pusing dan hendak tidur, namun tidak bisa tidur. Dan bisikan untuk pengakuan iman benar-benar dahsyat pada hari itu. Rencananya ya akan pengakuan iman di lain hari, di hari lain, maksudnya menyatakan imannya kepada orang tua di hari lain. Dan tak ada rencana pada tanggal 13 minggu lalu. Namun secara ajaib sudah tidak bisa tidur dan terus didorong bisikan. Maka Jovin berdoa dan memutuskan untuk menyatakan iman saat itu juga dan percaya semuanya akan baik-baik saja. Sebelum bilang ke mama, Jovin buat kesepakatan janji dulu dengan mama untuk tidak sedih dan stres. Ya, jadi sebelum dia ngaku iman, dia bikin perjanjian sama mamanya. Pokoknya kalau saya ngomong sesuatu, ya mama jangan sedih, jangan stres. Soalnya saya yakin dan sudah berasumsi ortu akan sangat marah dan sedih. Setelah mama bilang deal, maka mama tanya, COVID ya? Nah, mamanya nanya, COVID ya? Lalu Jovin bilang, bukan, sesuatu yang lebih besar dari COVID. Setelah kemudian ya mungkin Jovin ngomong sama mamanya, dia sudah percaya Yesus dan lain sebagainya, sudah dibaptis. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Ekspresi mama hanya biasa-biasa saja dan setengah tersenyum. Karena terkejut, ya aku coba menanyakan berulang-ulang apakah mama baik-baik saja. Mama bilang baik-baik saja. Lalu saya tanya, kenapa tidak terkejut? Apakah sudah tahu dan curiga setiap minggu keluar rumah? Mama bilang, tak pernah curiga dan sama sekali tak pernah tahu. Lagi pula, ini luar biasa, masalah kepercayaan tidak bisa dipaksa dan sudah terjadi. Jangan sedih lagi, cukup 8 tahun saja. Lain kali kalau ada masalah cerita saja, jangan sendirian tersiksa. Mujizat ini benar-benar di luar pikiran. Mama bisa begitu dan sangat terlihat jelas kasih seorang ibu. Tapi itu hanya mama. Saat pengakuan iman Jovin ke papa, saat dia ingin kasih tahu papanya dia sudah percaya, sudah dibaptis, papa hanya diam dan menghindari percakapan. Setelah beberapa saat aku coba nanya keadaan papa. Rupanya papa merasa gagal mendidik anaknya. Sehingga ada yang pindah agama. Papa juga kecewa karena kenapa baptis tidak minta izin. Sempat panik harus gimana ke papa. Namun itu cuma sebentar. Setelah itu papa juga bilang hal yang sama seperti mama. Mujizat kembali terjadi. Saya kira bakal diusir atau papa perlu waktu untuk menerima. Namun seingatku bahkan tak sampai 5 menit papa langsung bilang tak mau mengganggu urusan kepercayaan Jovin dan akan mengeksklusifkan Jovin saat ada sembahyang atau hal berhubungan dengan agama nenek moyang Jovin. Artinya mungkin kalau sembahyang kan ada makanan yang sembahyang, mungkin sebelum sembahyang seperti yang dialami oleh banyak jemaat kita anak-anak muda, makanannya mama papanya pisahkan nah ini tidak sembahyang untuk kamu, yang sembahyang baru mereka makan. Jadi papanya sudah bilang begitu. Lalu papa dan mama langsung menawarkan mau makan di mana? Mencoba menghibur Jovin untuk makan enak. Aku kira hari tersebut akan menjadi hari di mana perlu banyak pemulihan. Aku sudah menyiapkan diri menghadapi pergumulan dan resiko. Soalnya Jovin sangat yakin bakal terjadi hal yang tak diinginkan. Namun tetap percaya dan imani bahwa Tuhan akan berikan solusi atas itu. Tapi yang terjadi semuanya dilancarkan. Tuhan Yesus sungguh baik, masih terpukau dengan kebaikan Yesus sehingga diizinkan untuk mengalami mujizat darinya. Thank you juga Bu Su atas bantuan doanya. Ini kesaksian pertama. Haleluya. Luar biasa. Jadi ini langkah pertama Jovin untuk memenangkan keluarganya. Dia sudah menyatakan bahwa dia sudah percaya dan ini hal yang sangat luar biasa. Kesaksian kedua yang saya terima ini kesaksian dari Winda. Dia bilang begini, dari Imlek kemarin Winda kesulitan makan dan udah parah kayaknya. Tiap mau makan mual, perut kembung, jadi nafsu makan benar-benar drop. Winda udah tahu penyebabnya dan berusaha mengatasinya dengan makan obat. Puji Tuhan, saat minggu dengar firman Tuhan soal mujizat.
ada satu gerakan untuk meniru apa yang dilakukan perempuan sakit pendarahan dan perwira yang hambanya sakit lumpuh. Ya, jadi wanita pendarahan berkata, asal ku jamah jubahnya, sedangkan yang perwira berkata, katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Iman membutuhkan tindakan. Jadi Winda coba praktekkan dengan mengucapkan kata-kata, asalku sebut nama Yesus, asam lambung terkontrol, mual hilang dan ada nafsu makan. Hal tersebut terus-menerus ada di dalam pikiran Winda. Sungguh luar biasa. Winda praktekkan iman Winda dengan mengucapkan kata-kata di atas. Dan dari hari ke hari, mual sangat-sangat berkurang dan nafsu makan Tuhan pulihkan. Tuhan Yesus yang sekarang adalah Tuhan yang tetap sama dalam melakukan mujizat. God bless you. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang melakukan mujizat. Amin saudaraku. Oleh sebab itu kalau kita percaya, maka kita pasti bisa mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Oke, kita akan melihat poin yang ketiga dari mujizat. Kita telah belajar poin yang pertama, kedua, dan ini minggu poin yang ketiga. Oke, nah poin ketiga adalah mujizat pasti terjadi. Ya, kalau mengerti, memegang, dan percaya pada setiap firman Tuhan yang menjanjikan mujizat. Oke, men, ini luar biasa. Oke, saudaraku sekali kita akan mulai membaca ya di dalam ayat ya dasar kita yaitu Mazmur 105 ayat ke-5. Mazmur 105 ayat ke-5, firman Tuhan berkata seperti ini. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Oke, jadi saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, penting sekali bagi kita untuk apa? Untuk selalu mengingat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, kenapa demikian? Karena setiap kali kita mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan bisa lakukan untuk kita. Amin. Kita tahu apa yang Tuhan bisa perbuat bagi kita. Nah, ini hal yang saya percaya akan sangat menguatkan iman kita. Oke, kita baca yang lain itu Mazmur 118 ayat 17. Mazmur 118 ayat 17, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Ini penting. Oke, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudaraku sekalian, di masa-masa pandemi ini penting bagi kita untuk memperkatakan ini firman. Ya, kita terus berkata bahwa aku akan hidup, tidak akan mati, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib. Nah, saudaraku sekalian, ya, kita mesti perkatakan ini, ya, walau dalam kondisi apapun, ya, kita tidak akan mati, tetapi hidup. Ya, katakan ini di dalam kehidupan kita, katakan ini di dalam bisnis kita, katakan ini di dalam karir kita. Amin. Bisnisku tidak akan mati tapi hidup dan ada perbuatan-perbuatan Tuhan akan aku ceritakan. Ya, karirku tidak akan mati tapi hidup. Amin saudaraku. Ya, jadi kita mesti mengimani, ya, percaya kepada hal-hal yang Tuhan bisa lakukan kepada kita. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai mujizat, saya rindu kita kembali untuk mengingat apa yang dimaksud dengan mujizat. Amin. Mujizat itu adalah suatu kejadian yang bersifat supranatural yang di luar jangkauan pikiran dan akal manusia yang berasal dari Tuhan atau yang dikerjakan Tuhan. Nah, ini yang saya mau Anda tangkap, mengerti dan ingat baik-baik. Ya, jadi mujizat adalah suatu kejadian yang bersifat supranatural, yang bersifat di luar pikiran, di luar pengertian, di luar kemampuan manusia dan itu berasal dari Tuhan atau hanya Tuhan yang bisa lakukan. Nah, saudaraku sekalian, poin yang ketiga, poin yang sangat menarik. Mujizat pasti terjadi kalau mengerti, memegang dan percaya pada setiap firman yang menjanjikan mujizat. Saudaraku sekalian, Alkitab banyak sekali firman yang menjadikan mujizat. Tapi perhatikan satu hal, bahwa Tuhan itu tidak pernah menjadikan kehidupan kita bakalan mulus dan lancar. Amin saudaraku. Nah, ini yang saya mau Anda mengerti. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita punya kehidupan mulus lancar, gak ada masalah dan lain sebagainya. Perhatikan,
Rasul Paulus saja ya di dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 Anda boleh baca nanti. Paulus berkata demikian, setelah dia percaya pada Tuhan Yesus, bahkan setelah dia melayani Tuhan Yesus, hidupnya juga nggak mulus-mulus, nggak lancar-lancar. Ya, apa yang dia alami? Dia pernah didera sampai 3 kali, disesah 5 kali, dan setiap kali itu 40 kurang 1, artinya 39 kali. Ya, 39 kali. Lalu dia pernah ngalamin karam kapal, ya dia pernah didera, ya, dia pernah mengalami terkatung-katung di atas laut, ya. Lalu dia pernah mengalami kelaparan, dia pernah mengalami kedinginan, dia pernah diancam, dia pernah dikejar-kejar. Nah, saudaraku sekalian, semua itu dialami oleh Paulus, ya. Jadi di sini kita mengerti bahwa kehidupan kita bersama dengan Tuhan, ya, itu sebuah kehidupan yang penuh kuasa. Tapi masalah dan kesulitan tetap akan datang di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya percaya mungkin kita pernah mendengar atau bahkan kita sendiri. Saudaraku sekalian, perhatikan banyak orang Kristen ya kecewa sewaktu mereka melakukan hal-hal yang baik, ya. Selalu mereka melakukan hal-hal yang benar seperti setia ibadah, tidak menipu, tidak berjudi, dan tidak melakukan kehidupan yang berdosa. Tetapi kenyataannya ya mereka kemudian mengalami banyak masalah dan hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan banyak orang Kristen mereka beriman, ya. Mereka beriman kepada janji Tuhan yang penuh kuasa bahwa Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa buka jalan, Tuhan bisa memulihkan, Tuhan bisa menyembuhkan dan lain sebagainya. Tapi apa yang mereka alami dan terima itu berbanding terbalik dengan apa yang mereka harapkan. Saya tidak tahu saudara Anda pernah punya pengalaman seperti ini enggak? Artinya selama Anda menjadi orang Kristen, orang percaya, Anda percaya kepada firman Tuhan, Anda percaya pada janji Tuhan. Ya, Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa buka jalan, Tuhan bisa berkati pekerjaan, usaha, keluarga dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya yang Anda alami, yang Anda terima, yang Anda hadapi itu berbeda. Bahkan berbanding terbalik, bukan hal-hal yang baik yang datang dalam kehidupan Anda. Bukan hal-hal yang penuh dengan kemuliaan seperti janji firman Tuhan. Bukan hal-hal yang penuh dengan keajaiban seperti kuasa firman Tuhan yang bekerja. Tapi Anda merasa bingung, ya, usaha yang tidak jelas, kemudian ya ada kesulitan dengan berbagai tekanan-tekanan situasi kondisi keluarga dan lain sebagainya. Nah, saudaraku sekalian, saya percaya kita pernah punya pengalaman seperti ini. Amin. Nah, ketika Anda berada di kondisi, di situasi seperti ini, bagaimana Anda bereaksi? Dalam arti kata bagaimana Anda meresponi? Saya mengajak saudara belajar dari satu orang, Abraham. Ya, saya percaya kita semua udah tahu, ya, Abraham, hanya mungkin belum kenal karena belum dapat nomor HP-nya, jadi nggak bisa WhatsApp. Oke, tapi saya percaya kita tahu Abraham. Oke, nah ada pelajaran sangat penting dari pribadi ini. Saudaraku sekalian, kenapa saya berkata demikian? Abraham, oke, kita mulai. Abraham kita mulai dengan dia terima janji Tuhan. Oke, ini luar biasa. Tuhan sendiri memberikan janji kepada Abraham. Oke, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ketiga. Ya, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ketiga. Ini Tuhan datang, Tuhan berfirman kepada dia dan Tuhan berikan janji. Janjinya luar biasa. Kejadian 12:1 sampai dengan 3, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Saudaraku sekalian, saya menyebut ini janji sempurna. Janji sempurna Tuhan untuk Abraham. Kenapa? Karena ada 7 janji besar di sini. Ada 7 janji yang besar yang Tuhan berikan. Ya seringkali ya ada orang Kristen berkata, oh 7 itu angka sempurna.
Ya, 7 itu angkanya Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, di sini ada 7 janji yang Tuhan berikan kepada dia. Pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kedua, memberkati engkau. Yang ketiga, membuat namamu masyhur. Yang keempat, engkau akan jadi berkat. Yang kelima, aku memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ya, yang keenam, aku mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Yang ketujuh, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke. 7 berkat besar Tuhan janjikan kepada Abraham, Tuhan berikan. Saudaraku sekalian, Abraham percaya enggak? Abraham percaya. Dia percaya. Oleh sebab itu kalau kita membaca baik-baik ayat berikutnya, kita menemukan bahwa Abraham kemudian membawa seisi keluarganya, bahkan saudaranya, ponakannya, semua dibawa kemana? Keluar. Karena Tuhan berkata, pergilah. Dia percaya dan dia pergi. Dia meninggalkan Haran, tempat tinggal di mana dia pindah dari Ur Kasdim kemudian ke Haran. Dari Haran dia mulai berangkat ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Saudaraku sekalian, ini luar biasa. Abraham percaya, oleh sebab itu dia lakukan, dia bertindak. Tetapi kalau kita perhatikan, kenyataan yang dialami Abraham itu tidak seperti dahsyatnya janji yang dia terima. Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, memberkati engkau dan lain sebagainya. Perhatikan. Abraham terima janji itu, dia bahagia. Saya percaya ketika kita menerima sesuatu yang baik, kita akan bahagia. Contoh saudaraku sekalian, mungkin orang tua Anda, keluarga Anda, suami Anda, atau bos Anda menjanjikan, nanti gue bakalan kasih lo tuh iPhone 17. Senang kan? Aduh, iPhone 17. Ya, sekarang baru 13, jadi tunggu 17 keluar. Tapi saudaraku sekalian, paling gak ketika dikasih tahu begitu kan kita bahagia. Wow, bakalan gue dikasih hadiah. Atau saudaraku sekalian, bos kamu datang. Begitu datang bilang, nanti bulan depan gue naikin gaji lu 30%. Bahagia. Aduh, gaji bakal naik 30%. Bulan depan seolah-olah besok. Padahal ini baru awal bulan. Baru terima gaji dari bos-bos yang bulan depan naik 30%. Tapi begitu dengar, wow, kita bakalan naik 30%, kan udah bahagia sekali. Kita bakalan senang sekali. Saudaraku sekalian, Abraham juga demikian. Ketika dia terima janji Tuhan, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar, artinya dia akan punya keturunan yang banyak. Abraham bahagia, saudaraku, semangat sekali. Dan dia tidak tunggu waktu, langsung dia siapkan diri, dia berangkat. Karena Tuhan bilang pergi, dia pergi. Tuhan bilang gue bakal tunjukin tempat kemana lu pergi, dia pergi. Dia percaya, dia bahagia. Tapi saudaraku sekalian, apa yang Abraham alami setelah menerima janji itu tidak seindah pelangi, saudaraku. Kenapa? Perhatikan. Ketika kita baca di dalam Kejadian pasal 12, 10 sampai 20. Pengalaman tidak enak pertama kali dialami Abraham. Setelah dia pergi, dia tinggal di satu tempat. Setelah dia mengalami pertemuan luar biasa dengan Tuhan di Betel, tidak begitu lama tiba-tiba daerah di mana dia tinggal saat itu mengalami kelaparan. Karena kelaparan tidak ada yang bisa dihasilkan demi hidup, dia mesti keluar. Kemana? Dia mesti pergi ke tempat yang ada persediaan makanannya. Saat itu tempat yang paling bisa dituju adalah Mesir. Mesir ada persediaan makanan, berangkat ke Mesir. Saudaraku sekalian, Abraham lalu bilang begini ke Sarai. Nanti kalau orang nanya, karena tempat asing, apalagi ke sebuah kerajaan, kalau orang nanya, kamu tuh siapa? Bilang aja adikku. Kenapa? Sarai itu cantik sekali. Abraham bilang gini, takut kalau pergi ke sebuah tempat, lalu orang melihat Sarai itu begitu cantik dan menginginkan Sarai, mereka bunuh Abraham. Jadi Abraham dia mencoba untuk mengamankan diri dulu. Ingat begitu orang tanya siapa, bilang aja kamu adik saya. Saudara sekalian, Sarai itu benar-benar cantik loh. Benar-benar cantik. Kalau Anda merasa cantik, ganti namamu jadi Sarah.
Saudaraku sekalian, kenapa? Itu kenyataannya. Begitu dia masuk ke Mesir, langsung Sarai itu viral, saudaraku. Viral bukan saja di masyarakat, tapi sampai ke telinganya si Firaun. Penggawa-penggawanya, tentara-tentara membicarakan satu hal saja, kecantikan Sarai. Bayangkan saudaraku, Anda yang jadi perempuan. Kalau kecantikanmu dikenal orang, dibicarakan orang, ya, saya rasa Anda akan bahagia sekali. Amin. Pasti bahagia sekali. Waduh, di mana-mana orang memuji saya, bilang saya cantik loh. Sarai begitu. Dia viral, seluruh Mesir membicarakan kecantikan dia. Ya, itu artinya apa? Ya supaya kasihan sih perempuan-perempuan di Mesir. Artinya tidak ada perempuan yang sangat cantik. Sehingga begitu dia ke sana, semuanya terpukau. Saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Itu sampai di telinga Firaun. Firaun lalu memanggil Abraham, kasih banyak hadiah. Kasih domba, kasih kambing, kasih banyak hadiah yang bagus-bagus. Kenapa? Menginginkan adiknya. Wajar dong saudaraku. Ya, wajar. Ya, saya tidak tahu waktu Anda pacaran Anda menginginkan ya perempuan ya yang Anda kasih, sayangi. Ya Anda melakukan PDKT, saya nggak tahu apa yang kalian bawa ke orang tuanya. Ya nggak mungkin kalian bawa bengkuang, timun, nggak mungkin saudaraku. Pasti kalian bawa pir, apel dan lainnya. Amin saudaraku. Pasti bawa sesuatu yang baik untuk orang tua karena menginginkan anak gadisnya. Sama saudaraku, Firaun menginginkan Sarai. Dia beri hadiah yang besar yang banyak kepada Abraham. Yang terjadi adalah pembelaan Tuhan. Begitu Sarai dibawa ke istana. Ya, Abraham disuruh pulang. Malamnya Tuhan kasih tulah. Ya, Tuhan kasih tulah kepada Firaun, kepada istananya, kepada Israel. Langsung Firaun sadar, dia balikin Sarai. Saudaraku sekalian, itu pengalaman yang tidak enak. Ya, Abraham terima janji Tuhan yang luar biasa. Ya, kita bisa menyebutnya ya janji yang sempurna. Ya, the perfect promises. 7 janji yang besar. Tapi kenyataan yang pertama tidak enak. Bukan saja itu, kalau kita mulai membaca di pasal ke-14. Dia sama ponakan yang dia sayang, Lot, terpaksa berpisah. Kenapa berpisah? Karena Alkitab berkata tempat itu tidak cukup besar, tidak cukup luas untuk mereka. Mereka diberkati Tuhan dan ternak mereka terus beranak, pinak dan tempat itu penuh. Dia terpaksa berpisah. Ya, Abraham berkata, Lot, lu ke kanan, gue ke kiri, lu utara, gue selatan. Pokoknya mereka saling ya berpisah arah. Itu yang kedua, dia masih berpisah dengan Lot. Bukan hanya itu, setelah mereka berpisah, Abraham dapat kabar yang tidak enak. Lot ditawan oleh raja-raja musuh. Dia membawa anak buahnya, orang-orang yang lahir dan besar di rumahnya, kata Alkitab. Ya, lalu Abraham pergi dan berperang merebut Lot dan keluarganya kembali. Saudaraku sekalian, perhatikan, Abraham terima janji, tapi yang dia alami hal-hal yang berbanding terbalik dari janji itu. Istrinya hampir diambil oleh Firaun, dia mesti berpisah dengan Lot, dia mesti berperang lagi untuk nyelamatin Lot. Ini belum kelar saudaraku, belum kelar. Kenapa? Karena ya kalau kita baca pasal berikutnya, kita menemukan Abraham harus menikahi seorang pembantu. Dia harus menikahi Hagar, pembantu Sarai. Saudaraku sekalian, ya Sarai berkata, ya Tuhan sih kasih janji, kita bakalan punya anak. Tapi kan sekarang gue udah tua. Ya, Sarah sadar diri juga. Gue udah tua, ya udah mati mens, gak mungkin melahirkan. Udah, lu ambil deh, ya pembantu gue Hagar. Ya lu nikahi, siapa tahu dari dia saya dapat keturunan. Bener. Abraham dengar kata istri, dia menikahi. Dia punya pembantu. Benar, melahirkan anak. Saudaraku sekali, tapi itu bukan anak perjanjian. Nah, kita lihat
Itu hal keempat yang dia alami. Kemudian yang terjadi apa? Setelah itu belum selesai, terjadi keributan dalam keluarga. Nah, ini hal yang paling pusing kan? Ya, kalau suami istri udah bertengkar, usah suami istri ya. Kalau yang lagi pacaran coba kalau berantem, ya kan gak nyaman ya. Aduh, ya gimana gitu loh. Apalagi kalau udah menikah suami istri, kalau berantem, bertengkar, ribut, aduh itu rumah kayak kapal pecah gitu. Kayaknya aduh pokoknya gimana gak enak. Saudaraku sekalian, setiap hari ya Abraham mesti dengar Sarah bilang cuci ke sana lagi Hagar, sini lu. Wah pokoknya ketemu, wah ribut nggak tahan. Akhirnya ya terpaksa salah satu dikorbankan. Hagar, Ismail diusir. Saudaraku sekalian perhatikan. Abraham terima janji Tuhan. Dia percaya itu janji. Oleh sebab itu dia keluar ngikutin perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata pergi, dia pergi. Karena dia percaya pada apa kata Tuhan. Tapi apa yang dia percaya, yang Tuhan telah ngomong ke dia, itu berbanding terbalik dengan apa yang dia terima. Tuhan janji kasih anak, tapi dia nggak dapat anak, tapi dapat masalah. Dia dapat kesulitan. Ya, dia dapat hal-hal yang tidak enak. Itu Abraham alami. Tapi saudaraku sekalian, kalau kita baca terus, kita menemukan akhirnya Abraham punya anak dari istri sendiri, anak perjanjian Ishak. Itu mujizat. Terakhir Abraham ngalamin mujizat. Saudaraku sekalian, kenapa Abraham bisa ngalami mujizat? Itu dikarenakan dia tetap percaya dan memegang janji dari firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia. Kejadian 12 ayat 1 dan 3. Saudaraku sekalian, setelah 25 tahun itu janji baru dikenapi. 25 tahun saudaraku. Ya, tapi yang membuat Abraham menerima itu janji, karena selama itu dia selalu percaya, dia selalu ingat apa kata Tuhan, dia selalu memegang apa yang telah Tuhan katakan kepada dia. Tuhan akan menjadikan dia bangsa besar, memberkati dia, membuat namanya masyhur, ya, memberkati orang, mengutuk orang, mengutuk dia, dan oleh dia seluruh ya kaum di muka bumi itu akan mendapat berkat. Saudaraku sekalian, ini Abraham percaya dan terus pegang, dia terus ingat. Dan dia terus bawa ini di dalam kehidupannya. Dan akhirnya mujizat yang luar biasa itu dia terima. Coba saudara bayangkan. Istri yang sudah tua, udah usur. Ya, Alkitab berkata dia sudah mati mensia. Sarah pun tahu gak mungkin dia hamil. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Amin saudaraku. Apa yang mustahil, yang ditakutkan oleh manusia, bagi Tuhan itu tidak mustahil. Saudaraku sekalian, bagi manusia tidak mungkin. Bagi manusia tidak mampu, tapi Tuhan mampu saudaraku. Amin. Perhatikan ini yang terjadi. Jadi saudaraku sekalian, saya rindu kita mengerti satu kunci. Kita tahu, kita harus mengerti bahwa masalah dan kesulitan yang muncul di dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian, itu merupakan suatu persiapan, merupakan sebuah persiapan untuk terjadinya mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, saya sederhanakan. Kalau Anda dapat firman Tuhan, Anda baca firman Tuhan, Anda percaya ini janji Tuhan untuk saudara, lalu ya ketika saudara udah amin, udah percaya, saudara udah pegang, tapi banyak masalah kemudian mulai berdatangan. Saudaraku sekalian, perhatikan, banyak orang gagalnya di sini. Ya, banyak orang Kristen, banyak orang percaya tidak kuat memegang janji Tuhan kepada mereka. Enggak kuat. Kenapa? Karena situasi kondisi, karena begitu banyak masalah, begitu banyak kesukaran yang berdatangan di dalam kehidupan mereka, akhirnya membuat mereka enggak kuat untuk memegang janji Tuhan. Dan mereka melepaskan janji itu. Mereka melepaskan janji itu.
Saudaraku sekalian, ketika saudara melepaskan janji Tuhan, saudara akan kehilangan janji tersebut. Kalau janji Tuhan saudara lepaskan, kuasa Tuhan tidak pernah sampai di dalam kehidupan saudara. Amin. Oleh sebab itu, kalau hari ini di dalam kehidupan saudara ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, ada banyak goncangan, ada banyak tekanan, situasi, kondisi membuat saudara stres, membuat saudara ketakutan. Tapi di sisi lain, ada janji Tuhan, janji berkat, janji pemulihan, janji pertolongan, janji kesembuhan. Saudaraku sekalian, apapun yang Anda alami yang tidak nyaman, tidak enak, saya mau katakan satu hal, pegang. Tetap pegang, seerat-eratnya, sekuat-kuatnya pegang itu janji Tuhan. Amin saudaraku. Mujizat akan terjadi bagi setiap Anda yang mengerti, memegang dan percaya kepada firman yang menjanjikan mujizat untuk Anda. Belajar dari Abraham, belajar dari Abraham. Dia pegang erat-erat itu janji Tuhan. Amin. Jadi pegang, jangan pernah lepas. Pegang sekuat-kuat tenaga. Ya, jangan sampai terlepas. Saudara pasti akan ngalamin ya, mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Walaupun kesusahan demi kesusahan, kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah terus menghampiri hidup saudara. Pegang saja. Kenapa? Karena kesulitan, kesukaran, masalah di awal itu hanya proses persiapan. Saudaraku sekalian, contoh. Ketika Anda Anda beli satu rumah, lalu Anda ingin merenov rumah Anda. Apa yang terjadi? Saudara mesti merubuhkan rumah tersebut. Saudaraku sekalian, saat orang tua saya udah tua, saat adik-adik saya yang jadi dokter tidak satupun yang mau rumah sakit yang orang tua saya ada waktu itu di Kalimantan Barat, nggak ada yang mau. Lalu dijual, habis itu rumah di mana kami besar, di Singkawang, orang tua ingin buat rumah baru. Itu rumah kenangan. Rumahnya enggak besar-besar sekali. 10 kali 30. Ketika mau buat, papi berencana membuat rumah baru. 2 lantai, 10 kali 30 mau dirobohkan, buat 1 lantai. Kenapa? Karena anak-anak udah enggak ada di sini. Mereka sudah tua, mereka mau buat 1 lantai. Jadi untuk bisa berdiri rumah baru, maka rumah itu harus dirobohkan. Itu prosesnya tidak enak, dirobohkan, dihancurkan semuanya, kemudian pondasi diuruk kembali, kemudian mulai dibangun. Ketika Tuhan memberikan kita janji, ini janji Tuhan. Ini penggenapan janji mujizat. Di sini ada jarak. Dari sini, dari janji Tuhan sampai kepada mujizat, ini adalah proses. Kalau kita di sini contoh, ini nih kita terima janji di sini. Mujizat Tuhan ada di sana. Jadi kita mau pergi untuk mengambil itu mujizat. Langkah-langkah kita untuk mengambil mujizat di sini, dari sana sampai ke sini, itu langkah-langkah yang harus kita jalani. Itu proses perjalanan mengambil mujizat, menerima mujizat. Proses ini yang sering kali banyak orang Kristen gagal. Kenapa? Ini namanya proses persiapan. Petani udah panen. Kalau dia mau nanam lagi, dia mesti bajak kembali itu tanah. Mesti digemburkan kembali itu tanah, mesti dicangkul kembali atau dibajak kembali. Tanah yang kelihatan udah oke, rata, harusnya tinggal cucuk lagi, tapi enggak, mesti digemburkan kembali karena itu dibajak kembali. Tanah kelihatan bagus mesti dirusak lagi. Sebenarnya itu bukan rusak saudaraku, proses penggemburan. Sama,
Jadi kalau ada masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita sebelum mujizat itu sampai kita terima, itu proses persiapan. Jadi kalau hari ini Tuhan memberikan engkau janji firman bahwa ini mujizat, ini kuasa Tuhan akan diberikan. Sebelum saudara terima. Kadang-kadang masalah pergumulan, tekanan, beban, hal-hal tidak enak datang. Saya mau saudara mengerti. Ya, itu bukan masalah, itu bukan penghambat. Ini bukan penghambat. Masalah, kesukaran, kesulitan bukan penghambat saudara menerima mujizat. Saya mau saudara mengerti, ini adalah proses persiapan. Proses persiapan. Amin saudaraku. Supaya apa? Supaya saudara bisa terima itu mujizat. Kalau hari ini firman Tuhan datang kepada saudara. Kalau hari ini firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku engkau disembuhkan. Kalau ini firman datang, oleh bilur-bilurku engkau disembuhkan. Saudaraku sekalian, engkau punya sakit apa? Kanker, tumor, sakit apapun. Ya, atau dengan kata lain dalam dirimu ada sakit penyakit dan sakit itu telah menjadi duri. Ya, sakit itu telah menjadi duri di dalam dirimu, ya, begitu menyiksa, mengganggu engkau. Saudaraku sekalian, saudara mesti percaya kalau itu firman bilang oleh bilur-bilurku engkau disembuhkan. Saya mau saudara percaya, saudara pegang itu firman dan percaya, pegang dan percaya, pegang dan percaya, pegang dan percaya. Sampai kapan? Sampai itu mujizat saudara terima. Sampai itu mujizat saudara alamin. Amin. Apapun sakitmu. Walaupun dokter berkata ini sudah mustahil. Walaupun dokter berkata ini gak ada obatnya. Saudara sekalian, itu kata dokter. Tapi apa kata firman Tuhan? Apa kata Tuhan? Saudaraku sekalian, kita mau dengar Tuhan atau kita mau dengar dokter? Dokter tidak salah loh. Dokter tidak salah. Tetapi ya Tuhan itu punya kuasa. Dokter tidak salah, tapi Tuhan itu punya ya kemuliaan. Dia punya mujizat. Amin saudaraku. Ini hal yang saudara perlu perhatikan. 20 tahun lebih saya dideteksi kena psoriasis. Ketika awal dokter bilang bahwa kamu tuh kena psoriasis, tanda-tandanya terlihat jelas. Saya mulai bongkar internet. Cari semua yang berhubungan dengan psoriasis. Wah, begitu muncul saya stres sendiri. Saya ketakutan sendiri, saya mulai gambar-gambar ya tentang orang yang kena psoriasis. Mengerikan saudaraku, dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa tertutup kerak. Wah pokoknya menakutkan. Saya membayangkan, wah apakah ini yang akan saya alami? Oh ketika saya ketakutan, saya stres, itu membuat beban dalam diri saya semakin luar biasa. Dan ternyata psoriasis berkembang semakin cepat. Wah, mulai kontak teman-teman dari Amerika bantu, kasih tahu ini, dari luar negeri kasih ini. Wah, kami memberikan banyak saran dan obat dan lain sebagainya. Kita mencoba untuk melakukannya, tapi tidak ada perubahan. Setiap hari membayangkan itu foto, ingat itu foto, wow. Wah, mulai melihat. Saudaraku sekalian, tapi suatu hari, waktu kena, saya katakan gini, saya sudah berdoa dengan berbagai cara. Aduh, udah mulai berdoa Tuhan, siapa tahu kau punya salah apa, aduh udah ngaku-ngaku dosa saudaraku. Ya, tapi nggak sembuh-sembuh, udah doa dengan ya menurut saya iman pada waktu itu. Nggak sembuh-sembuh juga, nggak hilang-hilang juga. Saudaraku sekalian, wah apalagi terakhir dapat kabar, psoriasis tidak ada obatnya. Betul, sampai hari ini pun ya saya dapat kabar psoriasis tidak ada obatnya. Tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Wah, saudaraku sekalian, saya kemudian ingat firman ini. Saya selalu percaya di dalam hati bahwa Tuhan bisa sembuhkan saya. Walaupun dunia tidak ada obat, tapi Tuhan mampu. Saya pegang, saya selalu dalam hati saya selalu pegang, saya selalu tahu, saya selalu ingat oleh bilur Yesus saya disembuhkan. Oleh bilur Yesus saya disembuhkan. Saudaraku sekalian, 2 minggu lalu saya dapat kabar ada obat baru. Ya.
tinggal disuntikan dalam tubuh, tubuh kita bisa mulus kembali. Jadi ya dapat kabar, saya pergi ke dokter tersebut. Ngomong-ngomong dokter periksa badan saya, dia berkata, hah? Lu punya psoriasis? Nggak perlu disuntik, bagus kok. Ya, terkendali dengan sangat baik. Saudaraku sekalian, ketika dia periksa badan saya, ini mah nggak usah disuntik katanya. Ini hal yang luar biasa saudaraku. 20 tahun lebih, saya punya badan tidak pernah seperti yang foto yang 20 tahun lebih lalu saya lihat. Apalagi kemarin tiba-tiba di Instagram ada iklan lewat. Banyak psoriasis punya iklan lewat gitu, nggak tahu dari mana. Saya lihat, wah, saya ingat tentang hal-hal seperti ini. Kepalanya penuh dengan kerak, tangan, kuku. Wah, saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan tidak seperti itu. Saya setiap kali melihat, saya selalu ingat oleh kuasa bilu Tuhan Yesus saya disembuhkan. Saudaraku sekalian, ya 20 tahun lebih, kalau secara ya biologi mungkin badan saya sudah tertutup kerak. Bahkan sudah bisa, karena psoriasis bisa ada psoriasis artritis. Mungkin sendi-sendi tulang-tulang seluruh badan udah sakit, sendi-sendi sakit semua. Karena itu tahap paling tinggi. Tahap paling tinggi dari psoriasis artritis. Ya jari akan bengkok, kaki apa semua akan bengkok tulang-tulangnya. Tapi saya berkata, oleh bilu-bilu Yesus saya disembuhkan. Sampai hari ini saya bersyukur dengan kondisi saya yang sangat amat baik. Amin saudaraku. Oleh sebab itu saudara punya sakit apa? Saudara mesti selalu ingat ya, pegang ini firman lalu percaya dan kuasanya akan saudara alami. Ya, saudaraku sekalian, bukan hanya ya firman oleh bilur-bilur Tuhan kita disebutkan, mungkin ada firman lain. Janji Tuhan, beri maka engkau diberi. Lukas 6:38 bagian A. Beri maka engkau akan diberi. Saudaraku sekalian, pegang ini janji. Kalau Tuhan berkata beri, maka kita akan diberi. Saudaraku sekalian, hari ini coba perhatikan. Kalau engkau adalah seorang sungguh-sungguh percaya itu firman, saudara selalu memberi, ya, mendukung pekerjaan Tuhan, kebutuhan gereja, saudara selalu dukung, selalu beri. Saudaraku sekalian perhatikan, apa yang terjadi? Apakah saudara bangkrut gara-gara memberi? Saya tidak pernah dengar ada satu orang yang memberi dengan sungguh-sungguh, ya, kepada Tuhan dia bangkrut. Nggak pernah. Tapi yang saya dengar, semakin orang itu memberi, semakin dia diberkati. Semakin dia beri, semakin diberkati. Itu yang saya lihat, itu yang saya dengar. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau firman Tuhan berkata, beri maka engkau akan diberi, pegang itu firman. Pegang itu firman. Amin. Percayai itu firman. Ya. Dan ya hiduplah di dalam firman tersebut. Saudara pasti akan mengalami kuasa yang sangat luar biasa. Amin. Atau Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku sekalian, artinya apa? Artinya beribadah dengan setia, mengasihi Tuhan, ya kemudian membangun hubungan sama Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau kita adalah orang yang sungguh-sungguh mencari, ya Tuhan, ya saya percaya kok. Apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini Tuhan akan tambahkan. Tuhan tahu saudaraku, Tuhan tahu kita butuh, ya. Tuhan tahu saudara mungkin butuh suami, butuh istri, butuh anak, ya butuh, ya mungkin ya, pemulihan keuangan, ya butuh kesembuhan. Tuhan tahu apapun yang kita butuhkan, Tuhan tuh kita butuh. Tuhan tahu Anda butuh rumah, Anda butuh mobil, motor dan lain sebagainya. Tuhan tahu. Tetapi ada prinsipnya saudaraku. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau yang Tuhan tambahkan itu tidak akan hilang, tidak akan habis. Kalau yang Tuhan tambahkan, perhatikan itu mengingat tidak akan merusaknya, pencuri tidak akan mencurinya. Kalau itu yang Tuhan tambahkan. Nangkap. Oleh sebab itu mari ini firman Tuhan, percaya saja. Ibadah dengan sungguh-sungguh. Kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya Tuhan sungguh-sungguh. Saudaraku, semua yang Anda butuhkan Tuhan tambahkan. Ini firman Tuhan loh, ini janji firman Tuhan. Jadi kalau saudara ingin mengalami kuasa Tuhan, mujizat, pegang janji Tuhan.
percayai. Atau contoh lain, Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau ini janji Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku sekalian, kalau ini adalah janji firman Tuhan untuk saudara, pegang, percayai. Apalagi musim-musim pandemi seperti sekarang. Ya, Tuhan akan menjaga keluar masukku sekarang dan selama-lamanya. Udah, pegang. Jadi kita, ya bukan kita begitu kita perkatakan firman, kita percaya firman, kita nggak usah prokes, bukan begitu saudaraku. Ya, maksudnya ada orang prokes tetap bisa kena, tapi kalau kita prokes, kita tetap pegang firman Tuhan, ya kita tetap percaya, saya percaya kita akan aman-aman aja. Amin. Ya, saya katakan bahwa saya selalu memegang dan memperkatakan firman loh di dalam hidup saya. Kenapa? Karena ya apalagi pandemi. Saya selalu diingatkan, keluarga saya, adik-adik saya seperti saya katakan, keluarga saya ada 4 dokter. Ya, ada spesialis-spesialis di dalam. Selalu ingat Eko ya, prokes benar-benar. Kenapa? Ya, karena saya ada komorbid. Minimal paling enggak jantung saya sudah ada 1 ring. 1 saja, enggak boleh 2. Ya, kenapa? 1 cincin udah cukup, jangan 2 cincin, ngamuk nanti. Ya, nggak boleh. Ya, jadi ya saya bilang saya suami yang setia kok. Ya, saling sayang sama istri, cincin kita pasang di jantung saudaraku, bukan di jari aja, di jantung kita taruh 1. Nah, saudaraku sekalian perhatikan. Saya mau katakan, saya cukup berbahaya karena komorbid. Bahkan ya kemana-mana kita, ya kalau ada keperluan pelayanan kita pergi. Rumah sakit kita pergi, walaupun pernah waktu pandemi nggak boleh, tapi ada yang perlu didoakan. Wah, sampai pakai masker, pakai mode jas hujan yang dibuatin untuk ya kayak orang pakai perlengkapan seperti apa gitu, hanya demi doakan. Ya, waktu tiba-tiba ada jemaat yang meninggal. Ya, pernah satu di luar kota. Dia bilang enggak COVID. Oh, kita dengan iman layani saudaraku sekalian. Ya habis pelayanan beberapa hari suaminya positif saudaraku. Waduh, ini kan bikin kita kaget gitu loh. Ya, istri kenapa dalam seminggu bisa drop? Wah, udah ini negatif. Oh, ya negatif. Kalau positif kan nggak bisa dilayani. Negatif, layani saudaraku. Di dalam gantian suaminya. Waduh, itu kan hal seperti ini. Tapi kita tetap berkata, ya Tuhan menjaga keluar masukku. Ya, aku tidak akan mati tapi Tuhan akan jaga keluar masukku. Selalu itu yang kita percaya, kita pegang. Ya, dan saudaraku sekalian kita mengalami mujizat. Oleh sebab itu hari ini, apa yang firman Tuhan janjikan, yang menghasilkan mujizat, saudara pegang dan percayai. Saudara pasti mengalami mujizat. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya rindu saudara, Anda boleh mengalami mujizat di dalam kehidupan Anda. Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang melakukan mujizat. Dia Tuhan yang memberikan mujizat. Kuasanya tak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Apa yang saudara pernah baca, pernah dengar, itu firman Tuhan yang menjanjikan mujizat. Contoh yang saya berikan, oleh birul-birulnya engkau disembuhkan. Beri maka engkau akan diberi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan bagimu. Saudaraku sekalian, kalau itu adalah janji firman Tuhan yang menghasilkan mujizat, atau saudara baca, saudara ingat firman Tuhan lain yang menjadikan mujizat, saya mau saudara pegang itu janji dan terus percaya. Pegang dan percaya, pegang dan percaya. Sampai kapan? Sampai itu mujizat terjadi.
sampai mujizat terjadi. Apapun yang datang dalam hidup, kesulitan, kesukaran, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang menakutkan, apapun itu yang datang dalam kehidupanmu, satu hal yang saya mau Anda ingat, tetap pegang, tetap percaya kepada firman Tuhan yang menjanjikan mujizat. Niscaya, dikatakan saudara akan menerima, saudara akan menerima mujizat. Percaya dengan sungguh-sungguh. Mujizat akan terjadi bagi mereka yang sungguh-sungguh beriman. Mujizat akan terjadi bagi mereka yang bertindak sesuai iman mereka. Mujizat akan terjadi bagi mereka yang mengerti, memegang dan percaya pada setiap firman yang menjanjikan mujizat. Saudaraku sekalian, firman Tuhan apa yang saudara percaya? Janji mujizat Tuhan bagi saudara. Saat ini saudara imani, saudara akan menerima sesuai dengan janji firman. Haleluya Jesus. Saudaraku sekalian, kalau saat ini saudara ingat ada firman Tuhan yang diberikan kepada saudara, yang saudara dengar, yang saudara terima dan percaya, itu adalah janji Tuhan yang akan menghasilkan mujizat, yang akan mendatangkan mujizat. Saudara ingat itu firman. Saya mau saudara pegang dan tetap percaya. Saat ini saya mau berdoa agar Tuhan memberikan kau kekuatan, mengurapimu dengan kekuatan, sehingga Anda sanggup untuk memegang setiap janji firman Tuhan yang akan menghasilkan mujizat bagimu. Kalau saudara rindu untuk mempunyai kekuatan, taruh kedua tangan saudara di dada. Saya mau berdoa bagi saudara agar Tuhan memberikan kau kekuatan baru, supaya kau sungguh-sungguh bisa memegang dan terus memegang dan bisa percaya dan terus percaya kepada setiap firman yang menjadikan mujizat bagimu. Anda yang di onsite maupun di online, di gereja maupun di rumah-rumah, mari saat ini, kalau kau rindu Tuhan berikan kau kekuatan, mari taruh kedua tanganmu di dadamu. Haleluya Jesus, glory. Tuhan Yesus, pada saat ini hamba berdoa menyerahkan akan setiap anak-anakmu, setiap tangan-tangan yang ada di dada. Tuhan, hamba berdoa saat itu dalam nama Yesus. Tuhan, kau curahkan kekuatan, kau berikan mereka kekuatan baru, kau urapi dalam nama Yesus kekuatan baru untuk mereka, sehingga mereka mampu untuk tetap percaya kepada firman yang menjadikan mujizat darimu. Kau berdoa saat ini dalam nama Yesus, terima kekuatan daripada Tuhan, terima kekuatan, terima urapan daripada Tuhan atasmu, sehingga engkau akan punya kekuatan baru yang sanggup untuk memegang dan terus percaya kepada janji-janji firman Tuhan yang akan menghasilkan mujizat kepadamu. Di dalam nama Yesus, terima. Dalam nama Yesus, terima
mulia bagi namamu, mulia bagi namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya.